Salam, selamat pagi Amang Inang. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dari Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53, tepatnya pada pesta perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amang Inang, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan untuk kita. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, Amang Inang, biasanya apa yang terjadi ketika seseorang sudah meninggal dunia? Yang saya maksud, apa yang terjadi bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Kenyataan yang kita jalani adalah setelah orang yang kita sayangi meninggal, lalu kita akan berusaha mengingat-ingat apa yang telah selalu diucapkannya menjelang kematiannya. Bahkan kita ingat-ingat apa yang kira-kira mengganjal. Namun itu terjadi dalam kehidupan kita ini setelah semuanya berlalu dengan kematiannya. Kita ingat setiap poda atau pesan-pesannya, kita ingat kebiasaan-kebiasaannya, dan kita ingat perkataan-perkataannya di akhir hidupnya. Walaupun pada waktu dia masih hidup atau dalam keadaan sakit sekalipun, kita tidak merasa bahwa itu adalah sebuah pesan terakhir. Lalu kita merasa sedih, kita merasa menyesali, kita tidak mengerti pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang yang hidup pasti mati. Sama seperti Yesus hidup dan mati. Namun dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang diberikan Allah, Yesus bangkit dari kematiannya dan dia naik ke surga. Satu hal yang harus kita percaya sebagai orang percaya, bahwa sekali lagi kita adalah anak-anak Kristus, anak-anak Yesus yang harus percaya kepada Dia, dan kita harus menyadari bahwa sama seperti Yesus yang mati, kita pun akan mati, dan Yesus bangkit, kita pun sama seperti Dia akan bangkit. Amang Inang, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita tentang perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan untuk menuju penjelasan ke sana, ada
beberapa ayat dari ayat 44 sampai 49. Yesus menerangkan kembali tentang dirinya, tentang perkataannya sewaktu dia masih hidup. Dia mengingatkan kembali kepada murid bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dia mengingatkan para murid ketika dia datang setelah kebangkitannya menemui para murid yang sedang berkumpul dalam ketakutan, dalam keraguan-raguan. Bahkan mereka menyangka sosok yang datang menemui mereka adalah hantu. Namun Yesus sendiri mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar bangkit. Yang murid-murid lihat bukanlah hantu, tetapi Yesus sendiri. Dalam ketakutan mereka, dalam keraguan-raguan mereka, bahkan dalam jiwa yang masih belum percaya, Yesus menunjukkan keberadaannya, kekuasaan dan kekuatannya yang diberikan oleh Allah kepada dia. Yesus membuka pikiran mereka. Yesus mengubah paradigma berpikir mereka. Dan Yesus mengubahkan hati yang tadinya belum percaya akan kebangkitan Yesus menjadi terkesima dan terkejut. Lalu mereka mulai mengingat-ingat apa yang sudah dikatakan Yesus pada masa mereka bersama-sama, dan mereka mulai mengerti tentang kitab suci. Apa yang mereka mulai mengerti? Mereka mulai mengerti bahwa misi Tuhan Yesus seperti yang selalu dikatakannya selama mereka bersama-sama. Misi tentang bagaimana dia datang, dilahirkan oleh manusia yang dikaruniakan oleh Roh Kudus melalui Maria. Lalu dia akan mati, menderita di kayu salib, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia akan naik ke surga. Itu yang selalu diberitakan. Dan para murid mengerti itu. Kita mau melihat di sana bahwa Yesus telah mencapai misinya yang sempurna. Misi yang diberikan oleh Bapanya kepada dia. Dia melakukannya dengan sempurna. Semua proses yang dikaruniakan Allah kepada dia boleh dia lakukan dengan sempurna. Dan bukan hanya itu, tetapi Yesus memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang disampaikannya kepada segala bangsa. Bukan hanya kepada para murid, tapi kepada segala bangsa. Dan Yesus mengatakan pada perikop kita hari ini, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Kita mau melihat di sana, Amang Inang, bahwa Yesus tidak hanya sekedar menerangkan tentang siapa dirinya dengan misi yang sudah tercapai, tapi dia tetap mengharapkan bahwa murid-murid adalah saksi. Kita adalah saksi yang sudah kita lihat,
kita dengar tentang bagaimana Yesus itu dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam kematiannya dan kebangkitannya. Tepatnya 31 Maret yang lalu, 40 hari yang lalu, kita merayakan Paskah. Paskah yang mengatakan bahwa kita dimenangkan oleh karena Yesus telah menang. Yesus mengalahkan maut dan terbukti bahwa dia lebih kuat daripada kematian. Kalau sebagai orang percaya, kita pun harus yakin bahwa kita punya Yesus yang kuat, maka kita harus kuat. Kita adalah saksi, siti dangi mulu di hata Batak, yang harus berani bersaksi apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan tentang pengampunan dosa dan pertobatan yang diharapkan oleh Yesus. Karena dia telah menghapus segala kesalahan kita dalam kehidupan kita. Dia telah menebus segala dosa-dosa kita di kayu salib. Yesus telah membuka pikiran kita. Dan Yesus mengatakan bahwa kita adalah saksi. Sama seperti yang dia katakan kepada murid. Yesus membuka pikiran mereka dan mengatakan bahwa kamu adalah saksi. Namun untuk menjadi saksi tentu perlu sekali keberanian, kekuatan, penghiburan, keteguhan hati. Bagaimana mungkin sebagai manusia, para murid bahkan kita boleh berani menyaksikan tentang apa yang kita dengar, apa yang kita imani. Karena bagaimanapun akan penuh dengan tantangan. Kadang-kadang ketika kita memberitakan tentang Tuhan Yesus, akan banyak celaan, akan banyak ejekan, akan banyak cibiran yang mengatakan, oh lo boloh ni nanai. Bahkan tak usah jauh-jauh, ketika kita menjadi saksi dengan rajin beribadah, rajin berdoa, persekutuan-persekutuan. Kadang-kadang bahkan orang yang jarang untuk datang bersekutu, dia akan mengatakan, tangyak kona udah. Ya masing-masing mendoakan diri sendiri dong. Masing-masing harus tahu bersyukur dong kepada Tuhan. Tak bisa menitip-menitip. Karena ke surga tidak boncengan, kan begitu kan? Masing-masing memperjuangkan keberimanannya. Masing-masing memperjuangkan kesaksiannya. Masing-masing memperjuangkan pertobatannya. Masing-masing memperjuangkan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dan pada saat ini, di ayat 49, Yesus mengatakan, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa itu? Ada sesuatu janji yang masih misteri. Dan kita akan melihat nanti. Di 10 hari setelah hari ini, yaitu hari Pentakosta, di sanalah akan dijelaskan apa yang dijanjikan Bapa adalah Roh Kudus. Roh yang menguatkan kita, roh yang meneguhkan hati kita, roh yang memberikan kobaran semangat bagi kita untuk menjadi saksi. Saksi melalui perkataan kita, saksi melalui perbuatan kita yang seturut dengan kehendak Allah. Bersuka cita selalu, berharap selalu, memiliki semangat selalu, kuat selalu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Memang perjalanan kehidupan para murid begitu naik turun. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka merasa aman, nyaman. Tapi ketika Yesus mati, mereka ketakutan. Mereka merasa bimbang, ragu-ragu dalam kehidupan mereka. Karena sahabat mereka telah meninggalkan mereka. Ada seolah-olah semangat yang kurang. Seperti kehidupan kita ketika kita ditinggalkan oleh
orang-orang yang kita kasihi. Seolah-olah semangat kita kurang. Tapi jangan ragu, jangan takut. Tuhan menyertaimu, Amang Inang. Tuhan menguatkan kita sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mampu berdiri, berjalan, berbicara, bersaksi tentang kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Itu pun adalah anugerah, karunia yang harus disyukuri. Setelah Yesus memberitakan tentang kebangkitannya dan menunjukkan semua yang sudah terjadi itu adalah penggenapan misi Allah kepada dia, mereka bersuka cita, para murid bersuka cita. Mereka bergembira karena pola pikir mereka telah terbuka oleh perkataan Yesus yang sudah bangkit itu. Namun, Yesus membawa kembali para murid dan dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka sebagai pertemuan mereka di dunia ini setelah Yesus bangkit. Ternyata dengan Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka, itu adalah penyaluran kekuatan dari Yesus kepada murid, karena Yesus akan meninggalkan dunia ini dan naik ke sorga kembali kepada Bapanya. Saat Yesus memberkati mereka, terangkatlah Yesus dan berpisah dari para murid. Apa yang kita lihat di sana? Mereka tidak bersedih lagi karena sudah ada kekuatan yang disalurkan oleh Yesus lewat berkat, lewat penumpangan tangan Yesus, lewat perkataan Yesus yang mengatakan kamu adalah saksi, lewat karya Tuhan Yesus yang membuka pikiran para murid. Mereka tidak lagi takut, tapi justru sujud menyembah dan mereka sangat bersuka cita. Dan mereka bertekad untuk tetap berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya ada tekad, ada komitmen bagi para murid. Kalau Yesus yang sudah menunjukkan kekuasaannya telah melakukan seluruh misi yang sudah diberikan Allah kepada dia, keterbukaan pikiran dari para murid dan kasih karunia Yesus yang sudah diberikan lewat pertobatan dan pengampunan dosa, dan dia mengatakan bahwa murid adalah saksi, kita pun adalah saksi. Kita dibukakan pikiran kita untuk menjadi saksi lewat perkataan, perbuatan kita. Dan Yesus sudah memberkati kita, menumpangkan tangannya bagi kita, supaya kita tidak takut lagi, tapi justru menyembah Yesus yang naik ke surga itu. Karena apa? Lihat, nanti 50 hari setelah kebangkitan Yesus atau 10 hari setelah kenaikannya, kita akan diberkati dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menghibur kita dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi takut, kita tidak lagi bimbang akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengatakan bahkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, penekanannya dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus naik tidak hanya sekedar meninggalkan kita di dunia ini dengan berbagai pergumulan, tapi dia telah berjanji memberikan sebuah roh yang memberanikan kita, roh yang menguatkan kita, roh yang terus memberikan harapan bagi kita. Itulah bekal kita yang ditinggalkan oleh Yesus bagi kita. Kita mau melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh berkuasa. Dia telah melaksanakan misinya, misi yang diberikan oleh Allah, karena dia harus hidup, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat
bagi orang-orang yang percaya baginya. Maka ketika dia naik, bukan berarti dia meninggalkan kita. Tapi dengan bekal yang dia berikan lewat Roh Kudus kepada kita, menghibur, menguatkan kita, memberikan pengharapan bagi kita bahwa kita adalah saksi untuk memberitakan pertobatan, pengampunan dosa, dan kita harus mampu bersaksi, membuka pola pikir kita karena kita sudah diberkati oleh Allah, diberkati oleh Yesus yang telah naik ke surga itu. Selamat merayakan dengan sukacita kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus membawa kemenangan bagi kita untuk terus berharap bahwa Dia akan menyediakan tempat yang terbaik, yang terindah bagi kita, surga kekal, kerinduan setiap orang. Maka percaya bahwa orang yang telah meninggalkan kita akan bertemu kembali dengan kita di surga, surga kekal sebagai janji Allah. Tapi selama kita hidup, Tuhan tetap memberikan penghiburan, harapan kepada kita. Tetaplah bersaksi, tetaplah berharap, tetaplah semangat, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.